Oke, selamat datang semuanya di channel Geeksis. Gunakan nama saya Yogi Suroprego, sarjana psikologi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai biopsikologi series pada episode kedua. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai tentang bagaimana cara saraf itu bekerja, lebih tepatnya dengan judul impuls saraf. Karena di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur neuron, maka kita akan lanjut pembahasan kita pada modul 1.2. Saya share screen. Oke, selamat datang di episode kedua, modul 1.2, yaitu impuls saraf. Pada episode kali ini kita memiliki agenda untuk membahas 5 topik pembahasan utama. Yang pertama adalah resting potential neuron, atau bahasa Indonesianya adalah potensial istirahat neuron. Lalu yang kedua adalah action potential atau potensial aksi. Lalu yang ketiga propagation action potential. Yang keempat selaput myelin dan konduksi saltatori. Dan yang terakhir adalah neuron lokal. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai resting potential neuron. Sebelum kita membahas tentang resting potential, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan namanya membran dari neuron itu sendiri. Untuk tebal dari membran neuron itu sendiri 8 nanometer dan terdiri atas molekul fosfolipid bilayer dengan awalan kata B dan layer berarti dua, layer itu berarti lapisan. Terlihat dari sini ada dua lapisan dari fosfolipid. Jadi ada lapisan atas dan lapisan bawah. Fosfolipid itu apa? Fosfolipid itu adalah molekul protein dan molekul yang membatasi antara daerah dalam neuron dengan daerah luar neuron. Lalu di dalam fosfolipid juga ada molekul protein yang tergambar pada gambar warna hijau. Di sini protein ini berperan sebagai kanal atau mungkin untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai kanal protein ini bisa dianggap sebagai gates atau gerbang. Lalu apa itu potensial istirahat? Yaitu perbedaan muatan elektrik dalam neuron di dalam sama yang kondisi elektrik di luar neuron. Nah, pada umumnya kondisi neuron itu lebih negatif. Rata-ratanya adalah minus 70 milivolt. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kok kondisi di dalam neuron itu cenderung lebih negatif daripada di luar? Biasanya para peneliti menggunakan instrumen yaitu berupa mikroelektrod, yaitu dengan cara yang satu ditempelkan ke neuron, yang satu ditaruh di daerah luar neuron, sehingga terdapat nilai minus 70 milivolt. Selanjutnya, untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai gaya aksi dari ion natrium dan kalium, di mana dalam slide ini saya singkat Na dan K. Perlu diketahui bahwa membran memiliki karakteristik selective permeability. Dalam artian, tidak semua molekul bisa menembus membran neuron. Tetapi ada beberapa yang bisa tembus seperti yang kita bahas di episode pertama, ada passive transport dan juga ada active transport. Pada passive transport ada oksigen, karbon dioksida, urea, dan H2O atau air. Itu bisa menembus dengan mudah melalui membran neuron di bawah ini. Tetapi untuk unsur-unsur seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida itu memerlukan melewati kanal-kanal atau gates tertentu atau harus melewati gerbang protein. Kalau di sini gambarnya bukan hijau lagi, di sini gambarnya berubah menjadi pink. Lalu saat potensial istirahat, perlu dipahami bahwa kanal Na atau kanal natrium itu tertutup total dan kanal kalium terbuka sedikit sehingga K bisa sedikit keluar masuk secara konstan. Lalu ada istilah pompa natrium kalium, yaitu di mana secara aktif neuron bertukar 3 natrium yang ada di dalam sel yang berhasil tembus dengan 2 kalium yang ada di luar untuk masuk. Dan ini memerlukan energi. Untuk kondisinya, pada umumnya pada kondisi istirahat, natrium itu paling banyak di luar neuron, sementara kalium itu paling banyak di dalam neuron. Lalu akan saya jelaskan dalam gambar sebelum membahas mengenai gaya natrium dan gaya kalium. Sesuai dengan deskripsi sebelumnya, untuk kanal kalium itu bisa bebas keluar masuk. Jadi di sini kalium warna kuning, titik-titik kuning, lalu untuk natrium titik-titik warna hijau. Nah, untuk kalium bisa keluar masuk dengan mudah, tetapi untuk natrium yang hijau ini, dia itu pintunya atau kanalnya itu tertutup rapat, sehingga natrium tidak bisa masuk.
bisanya keluar melalui pompa natrium kalium tadi yang di tengah, di mana terlihat di sini dia menukarkan 3 natrium yang dari dalam neuron dengan 2 kalium yang ada di luar, dan itu memerlukan energi. Nah, selanjutnya kita akan membahas gaya natrium dan gaya kalium. Untuk gaya ini, itu adalah suatu dorongan yang dimiliki oleh unsur untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang pertama ada gradient electrical, seperti layaknya magnet, suatu muatan akan tertarik pada muatan yang lawan jenis, positif akan cenderung ke arah negatif, negatif juga cenderung ke arah positif. Juga begitu sebaliknya, positif akan bertolak belakang dengan positif, negatif akan bertolak belakang dengan negatif. Lalu gradien konsentrasi, ini adalah suatu dorongan bagi suatu unsur untuk berpindah tempat dari lokasi yang sangat padat unsur tersebut ke lokasi yang jarang ada unsur tersebut. Kita mulai dengan gaya natrium. Untuk gradien elektrikal kan natrium di luar nih. Natrium itu muatannya positif, sementara neuron itu tadi seperti penjelasan sebelumnya, dalamnya itu negatif, sehingga dia ada dorongan untuk masuk ke dalam. Itu gradien elektrikal satu. Untuk gradien konsentrasi, kan natrium itu tadi sesuai penjelasan banyak di luar neuron, sementara di neuron sedikit natrium, sehingga dorongannya itu pengennya masuk ke dalam neuron. Itu dua, gradien konsentrasi. Terus kita masuk ke gaya kalium. Itu gradien elektrikal, kalium itu bermuatan positif dan tertarik untuk menetap di dalam neuron yang sifatnya negatif. Sehingga kalium itu betah jalan. Tetapi keterbalikan sama gradien konsentrasinya kalium, kan kalium banyak di dalam neuron, sehingga ada dorongan juga keluar dari dalam neuron. Nah, untuk natrium, dua-duanya sama pengen masuk. Kalau kalium ini disimpulkan satu pengen netep dan ada dorongan juga pengen keluar. Lalu, apa alasan dari racing potensial itu sendiri? Setelah kita ketahui bahwa tubuh mengeluarkan energi untuk pompa Na, natrium, dan kalium, kenapa tubuh harus repot-repot mengeluarkan energi untuk bertukarkan unsur antara natrium yang dari dalam ditukarkan dengan kalium yang ada di luar? Karena mereka sedang mempersiapkan neuron dalam menjaga konsentrasi natrium untuk mempersiapkan diri untuk potensial aksi atau untuk aktivitas neuron berikutnya, yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Baik, masuk ke pembahasan potensial aksi. Untuk pertama-tama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan beberapa istilah, yaitu hyperpolarization, yaitu ketika neuron diberi stimulus negatif pada neuron. Kan neuron sudah negatif nih, negatif 70. Nah, kalau dikasih stimulus lebih negatif lagi, dia nanti turun. Nah, kalau udah stimulusnya dilepas, nanti dia kembali normal lagi ke minus 70, nggak permanen. Hyperpolarization, semakin dipolarisasi. Lalu yang kedua, ada istilah depolarize, yaitu memberikan stimulus positif pada neuron. Jadi kalau neuron dikasih stimulus positif, dia akan mengalami peningkatan muatan positif mengarah ke arah 0. Jadi dari minus 70 naik. Semakin kuat stimulus, maka semakin kuat juga muatan, semakin positif juga neuron tersebut. Hingga jika mencapai titik threshold, di sini dilambangkan thresholdnya adalah nilainya 0. Oke, 0. Maka ketika melewati, mohon maaf ini tipe ambang batas. Jadi threshold itu bahasa Indonesia ambang batas. Ketika neuron mengalami depolarize, jika menyentuh titik 0, yaitu titik 0 adalah titik thresholdnya, maka akan terjadi eksitasi. Di sini eksitasinya kekuatannya sebesar plus 30, dan ketika mencapai titik 0 ini, maka pintu kanal natrium ini terbuka dengan lebar luas, sehingga ada lonjakan positif yang kuat tetapi terbatas hingga 30 mentoknya. Lalu turun kembali. Baik, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Oh ya, dan potensial aksi itu berarti ketika neuron mencapai muatan threshold ini dan terjadi potensial aksi. Jadi potensial aksi ini yang di atas threshold ini. Dalam memahami potensial aksi ini, kita perlu memahami hukum all or none atau all or none law. Di sini intensitas stimulus itu tidak menentukan tinggi rendahnya potensial aksi. Mungkin sedikit susah untuk dipahami jika kita tidak punya analogi. Di sini saya menganalogikan dengan saklar lampu. Jadi teman-teman, ketika menekan tombol saklar lampu, entah teman-teman menekannya begitu lemah atau menekannya begitu kuat, itu tidak menentukan
kekuatan dari sinar lampu itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan intensitas stimulus tidak menentukan tinggi rendahnya dari potensial aksi. Nah, setiap akson memiliki amplitudo dan kecepatan potensial aksi masing-masing dan kecepatannya itu tetap. Tapi antar neuron kecepatan amplitudo dan kecepatannya itu berbeda. Semakin besar akson, maka semakin cepat potensial aksi dan juga semakin banyak. Misal bisa dalam satu detik dia bisa melakukan potensial aksi lebih dari berapa kali, lebih dari 5 kali misalnya. Lalu aksi potensial memiliki kekuatan yang konstan, sehingga bagaimana cara neuron melakukan pengiriman pesan dengan cara yang berbeda agar maknanya berbeda. Karena kan entah ditekan kuat, diberi stimulus kuat atau lemah kan nggak berpengaruh apapun nih. Jadi pesan disampaikan neuron dibedakan oleh timing atau ritme dari potensial aksi. Selainnya kode Morse. Seperti ini. Nah, dalam tubuh kita, mereka saling mengirimkan pesan dengan cara berbeda, dengan cara berdasarkan timing. Nah, seperti contohnya pada indera pengecap kita, rasa manis dan rasa pahit yang dikirim ke otak itu memiliki ritme yang berbeda dalam penyampaian neuronnya. Sehingga yang dipermainkan di sini bukanlah kekuatan dari potensial aksi, melainkan dari ritme yang disampaikan ke dalam otak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai basis penjelasan molekular potensial aksi. Yang pertama, kita akan membahas 4 fase. Yang pertama adalah resting potensial. Jadi, dari bawah sini, dari titik standar, yaitu kanal natriumnya kan full tutup nih. Dan kanal kalium sedikit buka, sehingga sedikit kalium itu bocor bisa masuk keluar. Lalu ada depolarisasi. Kalau depolarisasi ini dia semakin naik, semakin naik, semakin naik sampai puncak. Nah, kanal natrium dan kanal K mulai agak membuka. Nah, ion natrium kan tadi gayanya ada gaya gradien elektrika sama gradien konsentrasi. Dua-duanya pengen masuk. Jadi ketika pintu natrium dibuka, maka natrium yang di luar neuron itu segera memasuki neuron. Tetapi sebaliknya dengan ion kalium, mereka relatif tetap masuk keluar karena dua gayanya, gaya elektrikal sama gaya konsentrasi, gradien konsentrasinya itu saling berlawanan. Nah, potensial elektrikal ini tetap naik hingga melewati titik threshold 0 ini, sehingga kanal natrium terbuka full, hingga terjadi eksitasi, yaitu loncatan, hingga pada titik maksimalnya itu reverse polarity. Lalu masuk ke bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini, mereka sudah mencapai pada titik puncak, yaitu reverse polarity, sehingga ketika mencapai puncak, maka kanal natrium atau gerbangnya natrium itu segera ditutup. Nah, karena ditutup, ion natrium yang pengennya masuk, itu tidak bisa masuk kembali, tertahan di luar. Nah, selanjutnya, ion kalium terdorong keluar karena kondisi muatan di dalam neuron positif. Kenapa dalam neuron itu positif? Karena kebanyakan kemasukan natrium yang muatannya positif tadi. Karena dalamnya udah positif, dan kaliumnya juga positif, dia bawaannya pengen keluar dari sel. Seperti yang digambarkan pada garis biru ini, yaitu rata ion kalium keluar. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan yang terakhir yaitu hyperpolarization, yaitu karena banyak ion kalium yang keluar akibat dari aktivitas perubahan konsentrasi dan elektrik dalam neuron, maka elektrik di dalam neuron berubah menjadi negatif karena udah ditinggali dengan kalium, sehingga masuk ke kondisi yang lebih negatif daripada resting potensial seperti digambar bawah ini. Jadi resting potensial kan di minus 70. Nah, karena kaliumnya kecepatan keluar dari neuron sampai kosong, hingga akhirnya neuron itu lebih negatif daripada biasanya, sampai melewati minus 70, minus 70 ke atas. Sehingga neuron untuk mencapai ke kondisi resting semula, sebentar, ke resting semula ke titik minus 70 kembali, dia itu memerlukan pompa natrium kalium lagi, yaitu melakukan barter 3 natrium di dalam dengan 2 kalium di luar, untuk kembali ke posisi kondisi resting potential. Lalu ada information nice to know yang bisa saya sampaikan di bagian ini, yaitu penjelasan mengenai mekanisme obat anestesi lokal bekerja seperti ini juga. Seperti merek obat Novocaine dan Silocaine.
Jadi kan pada anestesi lokal kan biasanya kayak dalam praktek operasi gigi mungkin kan biasanya dikasih obat Novogen dan Silogen. Nah, itu fungsinya itu mereka bekerja dengan cara mereka menempelkan menempel pada kanal natrium sehingga natriumnya itu nggak bisa nembus masuk ke neuron. Nah, itu dampaknya apa? Maka ketika teman-teman giginya dioperasi, merasakan kesakitan luar biasa di gigi, tapi teman-teman nggak ngerasain sakit karena pesan sakitnya itu tertahan di gigi saja, nggak nyampe di otak karena natrium di dekat saraf gigi itu tidak bisa masuk ke saraf sehingga tidak ada pesan yang disampaikan kepada otak. Walaupun teman-teman sebenarnya mengalami kesakitan pada daerah gigi. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai propagation action potential atau bahasa Indonesia-nya adalah perambatan potensial aksi. Propagation artinya merambat. Impuls harus disampaikan tanpa berkurang kekuatan potensial aksinya. Dalam artian, kekuatan dari potensial aksi dari awal titik potensial aksi hingga ujung akson itu harus kuat dan konstan kekuatan potensial aksinya. Lalu penjelasan mekanisme propagation-nya bagaimana? Yaitu diawali dengan potensial aksi di suatu titik awal akson, titik dendrit. Nah, ketika terjadi potensial aksi kan yang awalnya minus jadinya positif nih. Ini yang bawah dalam neuron, yang atas luar neuron. Jadi yang mengalami potensial aksi pertama itu yang ini pertama. Nah, ketika terjadi potensial aksi di titik akson pertama ini, maka muatan neuron di titik ini menjadi positif. Nah, positifnya di titik akson ini mempengaruhi kondisi di akson berikutnya. Sehingga di titik akson berikutnya mengalami depolarisasi hingga mencapai threshold. Pas ketika mencapai threshold depolarisasinya, maka akan terjadi kembali regenerasi atau potensial aksi lagi, berentet, potensial aksi terus hingga sepanjang akson. Jadi, kalau bisa saya simpulkan dalam slide ini, maka ketika ketika terjadi potensial aksi pada titik awal akson, maka dia akan merembet terus potensial aksi, potensial aksi, potensial aksi sampai ujung akson. Potensial aksi, potensial aksi, potensial aksi terus merembet sampai ujung akson. Lalu ada informasi nice to know di poin terakhir, ada istilahnya backpropagation atau merambat ke belakang. Itu ke arah dendrit. Dan itu mempengaruhi proses pembelajaran karena dendrit yang terpotensial aksi akan merangsang perubahan struktur untuk mempersiapkan diri untuk proses pembelajaran. Itu nice to know aja. Lalu masuk ke pembahasan selaput myelin dan konduksi saltatori. Perlu kita pahami bahwa rata kecepatan konduksi dari neuron tanpa myelin biasanya itu kurang dari 1 meter per second hingga 10 meter per second tergantung ukuran aksonnya. Kalau semakin besar berarti semakin cepat. Tapi karena kita sebagai makhluk vertebrata dalam proses bertahan hidup memerlukan proses respon yang cepat dan memerlukan proses rangsangan saraf yang lebih cepat, maka kita sebagai makhluk vertebrata berevolusi membuat suatu struktur namanya selaput myelin. Seperti gambar warna ungu di gambar bawah ini. Itu selaput myelin itu adalah merupakan isolator yang tersusun dari lemak dan protein. Dan ketika terjadi potensial aksi pada neuron, maka tidak dapat meregenerasi potensial aksi di daerah selaput myelin. Logikanya, kan di membran di lapisan akson ini kan ada kanal natrium nih. Nah, kalau kanal natriumnya ditutup sama selaput myelin, maka tidak bisa melakukan regenerasi potensial aksi kan. Nggak bisa, natrium nggak bisa nembus masuk selaput myelin ini. Karena selaput myelin ini adalah selaput isolator. Sehingga bisa masuknya di mana? Di daerah kuning-kuning ini yang namanya adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah suatu sekat antara myelin yang lebarnya kurang lebih adalah 1 mikrometer dan potensial aksi dimulai di nodus Ranvier pertama, berarti yang paling dekat dendrit. Berarti nodus Ranvier pertama itu yang di sini. Nah, mekanismenya adalah ketika terjadi potensial aksi pada nodus Ranvier, maka akan mendorong
rantai muatan positif hingga ke titik nodus berikutnya untuk regenerasi potensial aksi. Jadi di sini gambarnya dimulai dari titik ini nih, potensial aksi pertama. Jadi positif loh. Nah, selama ungu nih nggak bisa potensial aksi, jadi otomatis terpaksa muatan positifnya itu langsung loncat ke berikutnya. Jadi positifnya langsung ke nodus Ranvier yang kedua dan berikutnya. Nggak bisa regenerasi potensial aksi di daerah warna ungu atau selaput myelin. Nah, manfaat selaput myelin ini apa? Yaitu yang pertama, yang pasti adalah aliran muatan bergerak lebih cepat. Tidak 10 meter per second lagi, tetapi lebih cepat. Kalau ibarat kata, seperti teman-teman bermain bola basket, kalau akson tanpa myelin, tanpa selaput warna ungu ini, maka teman-teman itu seperti membawa bola basket, mendribble basket dari ujung lapangan ke ujung lapangan. Nah, itu pasti akan kalah cepat dengan jika teman-teman melempar basket ke teman terdekat terus-menerus. Itu lebih cepat daripada teman-teman membawa bola dribble dari ujung lapangan ke ujung lapangan satunya. Lebih cepat kalau teman-teman dalam bentuk kelompok yang banyak, teman-teman melakukan passing lebih cepat. Jadi bola ini ibarat potensial aksi, dia dilempar ke teman terdekatnya. Set, 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 set. Lalu, alasan yang kedua, manfaat dari selaput myelin adalah dia lebih hemat energi. Karena kita tidak perlu melakukan potensial aksi secara terus-menerus sepanjang akson. Jadi cukup melakukan potensial aksi di nodus Ranvier di titik tertentu saja. Lebih hemat energi, lebih efisien. Lalu, itulah saya tempatkan arti dari saltatori di poin terakhir. Yaitu saltatori itu berasal dari bahasa Latin, saltar, yang artinya melompat atau loncat. Jadi potensial aksinya itu loncat melewati selaput myelin. Lalu ada informasi tambahan di samping kiri, yaitu mengenai kasus multiple sclerosis. Untuk kasus multiple sclerosis, biasanya orang-orang mengalami autoimun yang menyerang selaput myelin, sehingga akson-akson yang ada mielinnya ini menjadi gundul, nggak ada selaput mielinnya. Akibatnya apa? Selaput miel, mohon maaf, akson yang tidak ada selaput mielin ini akan tidak memiliki kanal natrium karena pada dasarnya sudah ditutupi selaput mielin yang sekarang sudah dirusak oleh autoimun. Akibatnya, pesan potensial aksi itu cepat memudar dan tidak sampai pada tujuan. Dan itu termanifestasi dalam gejala seperti gangguan penglihatan ataupun gangguan koordinasi otot yang kurang baik. Lalu kita masuk ke periode refraktori atau saya di sini memakai istilah reload. Untuk prinsip faktanya perlu kita ingat kembali kanal natrium itu tutup kalau ketika mencapai titik puncak. Nah, refraktori ini dibagi dua dan ada urutannya. Dimulai dari yang pertama, bentar saya minum. Oke, dari yang pertama itu adalah absolute refractory period, yaitu membran tidak dapat memproduksi potensial aksi terlepas dari stimulasi yang diperoleh. Jadi, ketika sudah mencapai puncak, sekuat apapun stimulus yang diberikan, dia akan tetap turun. Itu absolute refractory period ada di puncak. Lalu relatif refractory period, selang beberapa saat kemudian, stimulus yang lebih kuat daripada biasanya diberikan untuk membuat potensial aksi. Artinya apa? Berarti ketika sedang turun ini, dia nggak harus nunggu resting potensial yang garis lurus ini. Dalam kondisi hyperpolarization atau sedang polarisasi ini, dia bisa potensial aksi lagi naik kembali. Nah, tapi itu memerlukan stimulus yang lebih kuat daripada biasanya. Mungkin analoginya sedikit awkward, tetapi ini analogi yang paling mendekati, karena menurut saya tidak ada analogi yang lebih mendekati lagi, yaitu toilet. Ketika teman-teman sudah memflush toilet, maka teman-teman nggak bisa nge-flush lagi karena butuh airnya diisi lagi. Nah, selang beberapa saat kemudian, teman-teman nggak nunggu lama, pengen nge-flush lagi, teman-teman nge-flush lebih cepat, maka yang ada adalah toilet nge-flush tapi airnya lebih sedikit. Berbeda dengan teman-teman menunggu hingga resting potensial, yaitu toiletnya nunggu penuh terlebih dahulu, lalu teman-teman pencet flush lagi, maka akan terjadi flush airnya banyak. Nah, tujuan dari periode refraktori ini sebenarnya apa? Yaitu mencegah potensial aksi menjalar kembali ke titik akson yang telah dilewati. Saya izin kembali ke slide sebelumnya. Contohnya adalah
Misalnya, saya pakai contoh gambar yang bawah, yang kedua ini. Misalnya, titik ini telah mengalami potensial aksi, terus menjalar ke berikutnya. Nah, yang titik nodus transfer ketiga ini potensial aksi lagi. Kan seharusnya menjalar ke depan, bukan ke belakang. Nah, tujuannya adalah si nodus transfer kedua dan yang ke satu ini reload atau ngecas diri terlebih dahulu. Nah, karena ini masih ngecas, masih nge-reload, otomatis potensial aksinya nggak bisa mundur. Bisanya maju ke depan ke akson berikutnya, hingga sampai akson terakhir. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, neuron lokal. Neuron lokal ini adalah neuron-neuron kecil, jumlahnya banyak, yaitu neuron-neuron kecil yang nggak ada akson, nggak ada ekornya. Nah, neuron lokal ini berkomunikasi dengan neuron-neuron terdekatnya saja, atau neuron-neuron tangga. Nah, mereka berkomunikasinya karena nggak ada akson, nggak ada garis komunikasinya, maka mereka komunikasinya itu ke segala arah. Asal mereka punya neuron terdekat, mereka akan mengirimkan pesan. Dan di neuron lokal nggak ada istilah hukum all or non law, sehingga komunikasinya dilakukan secara graded potensial. Dalam artian, mereka akan segera mengirimkan pesan sesuai dengan proporsi dari kekuatan stimulusnya, tanpa adanya titik potensial aksi, nggak ada threshold, jadi langsung dapat stimulus, langsung menyampaikan pesan. Karena nggak ada potensial aksi, maka neuron lokal ini akan konduksinya semakin memudar seiring perjalanan, karena nggak bisa regenerasi potensial aksi kan. Jadi dapat stimulus langsung disebar, nggak nunggu pakai hukum all or non law, pakai yang pakai threshold tadi. Untuk neuron lokal ini sulit diobservasi karena dia itu neuronnya rentan ketika ditempel dengan mikroelektrod, dia itu rentan pecah karena neuronnya begitu kecil dan begitu rapuh. Asumsinya hingga sekarang masih belum dipastikan. Banyak peneliti menganggap bahwa lokal neuron ini adalah neuron yang imatur. Dalam artian, neuron ini akan termanifestasi dalam perilaku kita jika neuron ini sudah tumbuh dewasa menjadi neuron yang dewasa yang ada aksonnya. Baik, kita masuk ke penutup. Untuk seperti biasa, pada episode sebelumnya dan episode ini, saya menggunakan referensi utama ya dari buku Biological Psychology dari penulis James William Callahan dengan, mohon maaf ini ada tipe, untuk penerbitnya adalah Cengage Learning, dirilis untuk edisi 13E-nya tahun 2018 dan belum ada versi yang terbaru lagi. Tapi saya terbuka untuk koreksi informasi yang saya sampaikan jika ada informasi yang lebih update lagi. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dalam berdiskusi dalam Impuls Saraf ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Lalu saya juga membersihkan teman-teman untuk bertanya mengenai materi yang dirasa kurang jelas ketika saya menyampaikan. Dan juga saya terbuka untuk diskusi juga apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Apabila ternyata ada informasi yang lebih lebih update dan lebih baru dan lebih benar, maka sebaiknya bisa kita diskusikan. Lalu saya harap teman-teman nggak bosan untuk belajar dan happy learning. Thank you.